Bapak dan Ibu, Jamaah Kabatullah Indonesia yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya, zikir dan doa. Zikir akan dipandu oleh Bapak Ustadz Ali Aminullah dan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim. Disilakan. Bapak Ibu sebelumnya, jadi istighosah itu, istighosah Thariqah Zaituniyah ya. Selain tadi membaca istighfar, subhanallah, membaca ayat Quran, kemudian membaca Asmaul Husna, yang terakhir adalah membaca Asmaun Nabi namanya. Jadi Asmaun Nabi itu dalam kitab Dalailul Khairat ada 201 nama Nabi itu. Hanya kalau dibaca secara keseluruhan 201 nanti kepanjangan. Maka cukup diambil 10%-nya saja. Jadi yang tadi yang dibaca kita hanya 21 saja. Jadi biar tidak terlalu malam ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Ka'batullah serta istighosah kliwonan. Sebelum kita berdoa, saya mohon pertama kirim Fatihah khusus pada para pengurus dan anggota jemaah Ka'batullah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan tempat di sisi Allah yang layak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu kali lagi minta hadiah Fatihah ditujukan kepada Syahin al-Mukarram, Sahibul Ma'had Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang dan keluarga. Juga para pengurus sivitas kampus Zaitun semuanya, para guru-guru karyawan, supaya dikasih kesabaran, kesehatan, terutama panjang umur, sehat walafiat, selalu berjuang, khususnya untuk li'i'la'i kalimatillah. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد صل فرد تبارك وتعالى سادتنا صبر رسول اجمعين الحمد لله العالمين امين يا رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يكافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم يا الله ببركة الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق عزتك وعظامك وبحق جلالك وجمالك وبحق جميع الأنبياء والمرسلين يا الله استجب لنا دعاءنا يا الله استجب لنا دعاءنا يا الله استجب لنا دعاءنا يا الله كما استجبت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنا ضعيف وقونا وإنا ذليل وعجزنا وإنا فقير وأغنى يا أرحم الراحمين أنت أقرب من كل كريم وأكرم من كل كريم وأجود من كل جواد وأحمد من كل حبيب ونسألك بحق اسمك الذي أن تسخر لنا من خلقك من يقضي حاجاتنا يا الله
اقضي حاجاتنا يا الله حاجتي إليك كثير حاجتنا إليك كثير وإنك تقضي لا يقضى غيرك ويدفع عنا أسمانا وينجينا ممن ظلمنا وينجينا ممن ظلمنا وينجينا ممن ظلمنا وعادانا بحقك يا لطيف يا لطيف الطف بنا عند الشدائد ونجنا من المكايد كلها برحمتك يا أرحم الراحمين هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحم الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واختم لنا ولوالدينا بالإيمان والإسلام اختم لنا يا الله ولهم بالإيمان والإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh perwakilan Jamaah Ka'batullah Indonesia dari Kabupaten Indramayu kepada yang berhormat Bapak Kiai Kumaidi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kang hadir 65% kategori ganepo. Katone gagah tapi tenagae mopo. Ngantuk, ngantuk Bu ya? Ngantuk. Insya Allah memaklumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wa mahabbatu si'aruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sebelum kita menguraikan sesuatu, terlebih dahulu kami menaruh rasa hormat kepada keluarga Syekh Az-Zaitun. Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberi kesehatan yang paripurna, sehat jasmani dan sehat rohani. Awake sehat, atine ya sehat. Allahumma amin ya robbal alamin. Termasuk juga Janeku yang terhormat Bapak Safruddin Sarjana Hukum beserta jajarannya juga diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan semua hadirin yang hadir, jamaah dari berbagai pelosok. Rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah. Taufik artinya mengharapkan keriduan Allah. Hidayah artinya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah diberi petunjuk dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap, cari bahasa kerennya, eksis, semangat. Semangatnya tinggi. Demi apa? Demi agama. Hari agama niku napa sih? Agama niku aturan garis menusa. Supaya kita ya menjalankan aturan. Aturan agama, ya aturan pemerintah. Sedikit kita ungkap sejarah. Di zaman Nabi itu ada sahabat Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud itu ya sangat semangat sekali untuk menebus kekalahan ketika perang Badar. Sehingga apa? Sehingga umat Islam, pasukan Nabi tergelincir karena duniawiyah, karena harta benda. Apa yang terjadi? Yang terjadi secara singkat, pamannya yaitu Hamzah terbunuh. Lalu melihat yang demikian, Khalid bin Walid dengan lantang dan giram. Wah ya suwe ya konene ya. Konene suwe. Kata Khalid bin Walid dalam bahasa Indramayu sesumbar. Muhammad, sekarang aku yang menang. Pamanmu Hamzah mati tercabik-cabik. Apa dijawab oleh Nabi? Dijawab oleh Nabi dengan bahasa yang tenang. Wahai Khalid bin Walid, kami berjuang dengan para sahabat untuk membela agama. Sedangkan kamu berjuang hanya membela kedudukan. Membela kedudukan. Ini ada riwayatnya. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid merunduk mendapatkan hidayah. Oleh hidayah. Sehingga apa? Apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW itu betul sekali. Kita berjuang mati-matian hanya membela harta benda, pangkat. Sedangkan Muhammad berjuang membela agama, jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pejuang-pejuang menghidupkan agama Allah. Datang dari pelosok-pelosok demi agama. Bukan demi apa-apa, demi agama. Menghidupkan agama. Kalau bukan kita, siapa yang mau menghidupkan agama? Itulah tekad kita, agama. Lalu Khalid bin Walid terperosok hatinya, pengen ketemu dengan Muhammad, pengen berjumpa dengan Muhammad untuk memeluk agama Islam, mengikuti agama Nabi. Ia dengan tangkas, sebagaimana panglima dengan kegagahannya. Pagi, sehabis subuh, dia memacu kudanya dengan kencang. Sampailah di perbatasan Madinah. Di perbatasan antara Madinah dan Makkah. Itu berjumpa dengan sahabat Bilal yang sedang tabligh. Bilal bin Rabah sedang tabligh. Kata Khalid bin Walid, sahabat Bilal ini pandai bener, sastranya ya. Apa yang diucapkan ini? Dia tanpa tersentak, tambah semangat.
Setelah kita, kesimpulannya setelah kita datang ke Zaitun, melihat ke Zaitun, keberadaannya begini, semangat. Semangat. Ikut membesarkan. Walaupun dari lapisan bawah, dari pelosok-pelosok. Sengaja diundang. Apa maksudnya? Doanya. Doanya. Semoga Az-Zaitun senantiasa diberi kekuatan iman kelawan Islam. Tambah semangat. Sampailah ke barak. Dalam istilah ABRI, barak. Dia ada penjaga seperti di depan, itu barisan irosah. Ini tidak jauh dengan apa yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di depan, ada berapa jamaahnya, laki-lakinya, rijalnya, perempuannya, anak-anaknya. Sama itu. Barisan irosa itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ditanya, kamu siapa? Saya Khalid bin Walid. Yang betul. Saya Khalid bin Walid. Iya betul Khalid bin Walid. Mau baik atau mau nggak baik. Kalau mau baik saya layani dengan baik. Kalau tidak baik. Kalau baik saya layani dengan baik. Kalau tidak baik maka kami layani tidak baik. Saya pengen bertemu berjumpa dengan baginda Rasul. Saya ingin masuk Islam. Coba sampai nangis mencurahkan air mata. Ingat apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu barisan irosah, kamu duduk sini, Khalid. Saya mau lapor ke baginda Rasul, ke Panglima. Gak sembarangan menemui Syekh. Iya, jangan sembarangan, iya, tidak gampang. Lapor, di luar ada tamu. Siapa? Khalid bin Walid. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya diijabahi. Pilih salah satu. Abu Jahal apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid, ya Allah cerdas sekali, pintar sekali. Kenapa tidak paham-paham? Oh, doanya kan begitu simpulnya ya. Masuk diantar, lalu sebagaimana layaknya ada tamu besar, menggelar imamah semacam surban, karpet, kalau di sini karpet, akan ada tamu besar, lalu ia datang di hadapan Rasul, menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada utusannya. Mau ikut berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lu pegel Bu ya. Jangan lu pegel ya. Ayo diniati agama kang diatar ning dhuwur, agama. Wis ongkos semono mawis ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya, wis jangan lu pegel. Oh. Durung apa-apa dibandingkan karo zamane Nabi kula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Khalid bin Walid atributnya supaya dicopot, pangkat-pangkat kebesarannya di baunya dicopot, ikat pinggangnya yang pakai inten pakai berlian dicopot, namanya ini yang di depan Khalid bin Walid pakai berlian dicopot, yang tidak dicopot pedang dan agama. Suluknya pun dicopot. Suluknya dicopot, kepangkatannya itu. Kamu agama yang di atas. Agama. Maka kesimpulannya kita semua, kita hadir di sini, ya senantiasa menghidupkan agama Islam. Walaupun di sana sini, berbagai macam tantangan dan rintangan. Di zaman Nabi pun
itu sangat keras sekali. Sangat keras sekali. Nabi difitnah, Nabi didustai. Itu bukan barang baru lagi zaman sekarang. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Makanya di zaman sekarang ada istilah itu ya menek-menekaken. Di zaman-zaman ini populer istilah hoax. Di tahun 2006 yang silam itu ada film yang berjudul The Hawk yang dibintangi oleh Richard Nere, sehingga populer latah dengan bahasa Hawk. Kalau di sejarah Islam itu dikenal dengan hadis al-ibti, cerita dusta. Itu di zaman Nabi. Makanya kita semua tentunya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya panjang. Nabi juga pernah didustai di dalam rumah tangganya. Itu bahayanya. Sehingga rumah tangga Nabi zaman sebulan itu ya gundah-gulana. Tetapi beliau dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 11 sampai 16. Silakan dibaca. Dibuka Al-Qur'annya kalau ada berita-berita yang senantiasa merugikan kita, menyerang kita, dibuka sejarahnya, dibuka Al-Qur'annya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Setelah Rasul di zaman Khulafatur Rasyidin, itu zaman Utsman bin Affan, itu karena bangetnya dusta, karena bangetnya kejinya fitnah itu. Gara-gara apa Utsman bin Affan sampai dibunuh oleh temannya sendiri. Dibunuh oleh Al-Ibki temannya sendiri. Gara-gara nepotisme, gara-gara hanya keluarganya, gara-gara korupsi, dituduh bermacam-macam, sehingga Al-Qibti tersulat hatinya tanpa kontrol. Tanpa kontrol. Maka kita kalau mendengar sesuatu apapun juga di dalam rumah tangga, di dalam organisasi, tabayun, kontrol dulu, kontrol. Agar jangan sampai terbrosok karena dosa. Dosanya besar itu orang yang terus mengekspos di media yang sekarang lagi rusak. Media tuh rusak sekarang tuh. Umat Islam lagi dirusak. Mana umat Islam mau bersatu? Kalau umat Islamnya sendiri menyerang orang Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya alhamdulillah wa syukurillah istighosa ini penjernihan, pendalaman hati kita supaya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang semacam itu dosa besar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kan Islam di kita ini tidak kuat masih. Islamnya hanya Islam Swinti. Tahu Islam Swinti? Sunat kawin mati. Islamnya Islam Swinti, hanya sunat baca syahadat, kawin syahadat, mati syahadat. Tapi belum tahu apa hakikatnya Islam itu. Bagaimana supaya selamat di dunia dan supaya selamat di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semua akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah yang nyata. Ma'had Az-Zaitun di bawah pimpinan itu JKI-nya Bapak Safruddin Sarjana Hukum terus senantiasa menghidupkan istighosah. Ini insya Allah manfaatnya besar. Mendorong dari batin. Yang tua akan lebih tajam lagi doanya. Yang jompo akan lebih tajam lagi doanya.
anak-anak pun juga ikut mengamini. Zaitun supaya jaya, supaya terhindar dari fitnah-fitnah yang sengaja merongrong pesantren ini. Yang memfitnah bukan orang lain, yaitu orang kita sendiri. Kalau di zaman Rasul di Madinah, itu yang fitnah Ubay bin Ka'ab, seorang munafik. Mungkin banyak gentayangan di sini juga. Masuk-masuk sengaja ya, mengekspos yang tidak sehat. Itu kitanya sebagai anggota jamaah Ka'batullah yang kuat. Allahu ghayatuna, Allah itu pusat tujuan kita. Kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kepada Allah. Allahu ghayatuna, Allah itu pusat tujuan kita. Allahu Akbar. Tadi kita menghidupkan dengan bahasa kemerdekaan. Merdeka. Itu merdeka kita berpikir, merdeka berpendapat. Bukan suatu hal yang bertentangan. Hanya dicari-cari permasalahan seperti orang munafik, dibesar-besarkan. Jangan. Kita jamaah Ka'batullah harus pandai menyaring. Agar jangan sampai kita ikut terbawa arus sehingga kita nanti akan mendapatkan dosa dan siksa kelak. Silakan sekali lagi baca di dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 12, 13, 14 itu menerangkan kisah Nabi Muhammad SAW yang keluarganya yaitu terkena hoax. Mudah-mudahan kita semua sehat paripurna, sehat jasmani dan sehat rohani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan Jamaah Ka'batullah Indonesia dari Cirebon kepada Bapak Ustadz Karnedi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang amat hormati Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Andes Panji Gumilang beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Ketua Jamaah Ka'batullah Indonesia, Bapak Syafuruddin Ahmad, Sarjana Hukum. Dan yang kami hormati juga para alim ulama, sesepuh, dan para ibu yang kami banggakan. Saya selaku penanggung jawab Jamaah Ka'batullah, yaitu wilayah Cirebon, Desa Ujung Gembang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, untuk mewakili para bapak, para ibu, membawakan misi kemanusiaan di sini, di Ma'had Al-Zaitun ini. Dan yang kami ingat pesan bapak saya dulu, ya nanti besok itu akan ada di Cirebon dan Indramayu itu, yaitu bibit pinian katanya. Kata orang tua, ya bibit pinian. Apa sih bibit pinian itu? Yaitu bibit penyebaran benih-benih yang ditumbuhkan oleh padi. Seperti Al-Zaitun ini membibitkan bibit-bibit unggul yang akan mengisi seluruh dunia. Bibitnya dari sini, dari Al-Zaitun nanti. Ya, bisa menghormati seluruh dunia. Sama kayak bibit padi yang kita nanam,
yang di sawah. Ya, tanam satu bisa tumbuh, terus berkembang. Ya, itu nanti juga di Al Zaitun ini akan membibitkan generasi-generasi yang unggul. Maka para ibu, para bapak jangan ragu-ragu. Mangga yang punya putra-putrinya silakan daftarkan di sini di Ma'had Al Zaitun. Jangan ragu-ragu, nanti akan menjadi manusia yang memiliki keunggulan, kecerdasan, dan moralitas yang tinggi yang akan membawa dunia menjadi cemerlang dan gemilang. Ya, jangan ragu-ragu Bu. Kiranya cukup dari saya, perwakilan dari Cirebon, saya akhiri. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh rombongan dari Desa Tenajar, Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Sambutan dan perkenalan akan disampaikan oleh Bapak Haji Hojin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarramin Bapak Dr. Haji Panji Gumilang beserta keluarga, yang terhormat Ketua Jamaah Apakana, yang kami hormati beserta jajarannya, Dewan Guru Asatidz dan Asatidzah ingkang kula muliakan, para hadirin wa hadirat yang kami hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kula kali panjenengan sami masih diparingi sehat wal afiat sehingga kita sama-sama bisa bertemu kembali dalam rangka inggih menika merupakan silaturahmi. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Para hadirin yang saya hormati, kami atas nama dari perwakilan Desa Tenajar Kidul Blok Soga mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kerawan pun panjenengan sami yang sukarela melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang pantas demi perbuatan amal soleh panjenengan saudara kami. Amin ya rabbal. Para hadirin yang kami hormati, bahasanya campur. Bahasanya ya campur baik. Bisa sih bahasa Inggrisnya kok. Para hadirin yang kami hormati, saya merasakan keder. Ngadepi sama wong akeh iku tembek iki. Mulane radane gemeter, apa manung gede-gede ngarep kabeh. Allahu Akbar. Tapi dengan ketegasan, dengan keikhlasan, hati sanubari kula paninjan kula dewek nembe pertama
berjumpa atau ketemu karo sampean kabeh. Oleh karena isi daripada perjumpaan tidak lain hal yang merupakan inggih menika sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ya ora. Ya iya nuku. Selamat dunyane akhiratnya bahaya berat. Mulane lamun kula kali sampean kabeh pengen bahagia. Mari kita mengamati Al-Qur'an fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum sawise sampeyan melaksanakan sholat fantasiru bubar metu sing dadi pedagang ya mangkat pasar sing dadi petani mangkat ning sawah sing dadi pegawai negeri makan ning kan sing dadi copet ya ajalah ngono masih ya copet makan. Nah pada metu fantasiru apa wabtahu min fadlillah jaluk ridone Gusti Allah. Pengen lamun wong lanang nafake anak rabi. Saiki wadhkurullaha katsiron kongkon eling karo Gusti Allah sing akeh. Rupane ketepatan ning sadrone azaitun ana merupakan daripada istighosah termasuk daripada minta ampun, minta kepada Allah. Istighosah kemana nih jaluk. Jaluk darabi loro ya mangga. Terserah. Nah, baka wis kula karo sampeyan faidaku dia salatu fantasir fil adi wabtaku ake elinge karo Gusti Allah. Quran wis njanjikaken la'allakum tuflihun. Semoga kula sampeyan kabeh mengko bakal fid dunya wal akhirah. Jadi maaf para kepengurusan Azaitun kurang mewakili mengusak kopayu. Sebab ketepatan ning kanane iku ana jamia Quran, ana jamia sholawat, ana sing pada teklok niku. Jadi oleh ora akeh insyaallah. Jadi mudah-mudahan mawon minta doa restu daripada kula kali panjenengan sami sing teka mulai dari rumah sengkene selamat balik ke kelawan kita. Ya wis. Oleh karena kula tidak perlu panjang lebar karena waktunya sampun dalu kula ngakhiri mbok bili wiraosan kula boten kesawonan nuhun agungun pangapunten billahi taufik wal hidayah wal ampu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia. Acara selanjutnya pesan-pesan dari pengurus Jamaah Ka'batullah Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Sekretaris Jamaah Ka'batullah Indonesia kepada Bapak Ustadz Ali Aminullah, SAG MPD, ME, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang kami hormati Ketua Jamaah Ka'batullah Indonesia, para ulama, para kiai, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan istighosah ya. Dan setelahnya kita melalui pandemi di mana segala sesuatu dibatasi, namun alhamdulillah kita sudah kali kedua melaksanakan istighosah. Pada bulan yang lalu kita sudah laksanakan namun sifatnya terbatas dan hari ini kita laksanakan alhamdulillah bisa lebih banyak. Bapak Ibu sekalian,
Istighosah ini tentunya selain kita melaksanakan khataman Al-Quran, sebagaimana tadi sudah kita lalui, alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan Bapak Ibu sekalian sekalipun tidak mengikuti atau tidak membaca, namun karena kita sama-sama berjamaah menghatamkan Al-Quran, berarti Bapak Ibu sekalian malam hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala khatam Qur'annya. Kemudian kita juga alhamdulillah tadi telah melaksanakan istighosah. Melaksanakan atau membaca sholawat, membaca Asmaul Husna, ya, istighfar. Ini semuanya tentu dalam rangka supaya kita lebih baik. Di tengah-tengah hari ini berbagai permasalahan di dunia maya gitu ya. Itu semua tentu karena hati tidak bersih. Nah, maka dengan istighosah kali ini kita akan bersihkan hati kita sehingga pikiran kita jauh ke depan. Kita selalu berpikir positif, selalu membangun persaudaraan, selalu membangun persahabatan. Itulah Jamaah Kabatullah Indonesia. Jamaah Kabatullah Indonesia tidak melihat perbedaan, tetapi yang dilihat adalah persamaan. Jadi yang dikedepankan adalah ukhuwahnya. Untuk apa? Untuk sama-sama membangun Indonesia. Karena Jamaah Kabatullah Indonesia. Kalau terus menerus orang itu melihat perbedaan, maka tidak ada selesainya di dalam hidup ini. Tetapi justru perbedaan itu dalam rangka meningkatkan kualitas kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ke depan pelaksanaan jamaah istighosah ini semakin lebih baik. Termasuk Bapak Ibu sekalian disediakan kursi itu supaya berlatih Ibu sekalian ya. Hari ini kan tahun 2024 orang berebut kursi kan Bu ya, betul nggak? Di kabupaten berebut kursi, di provinsi berebut kursi, di pusat berebut kursi. Ibu-ibu sudah disiapkan kursinya, tapi sayang nggak dipakai. Mangga sok pakai atau ibu, sudah disiapkan, nggak usah diperebutkan. Iya. Jadi itu ya, jadi pesan dari kami, dari pengurus Jamaah Kabatul Indonesia, mari istighosah ini selain berdoa, khataman Al-Quran, kita juga berlatih untuk bisa berada pada forum-forum yang terhormat, forum-forum besar. Sehingga satu waktu Bapak Ibu sekalian di mana saja, mengikuti acara saja, apa saja, di dalam forum apa saja, Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan acara itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pesan dari kami. Hada wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali lagi ya, merdeka. Sekali lagi ya, merdeka. Alhamdulillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang amat berhormat Ketua Badan Pengawas Jamaah Kabatullah Indonesia, Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Panji Gumilang, MP, ya, Magister Pertanian, beserta Umi dan keluarga. Yang saya hormati Sekretaris Jamaah Kabatullah, yang saya hormati pengurus-pengurus Jamaah Kabatullah, dan yang saya banggakan ya, para seluruh anggota Jamaah Kabatullah
bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita diberi sehat dan kesempatan untuk bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala melalui forum istighosah atau kliwonan yang kita laksanakan tiap Sabtu Kliwon. Tadi pembawa acara atau pengatur acara meminta ibu-ibu, bapak-bapak untuk duduk kembali ya. Mungkin adem ya di bawah ya ibu-ibu ya. Duduk ya. Iya memang adem memang. Ya. Tapi juga mungkin hal yang baru juga ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Kalau sebelumnya kan belum ada kursi kan. Jadi begitu COVID merubah Indonesia ini ya, termasuk gitu kita di sini ya, terus mengadakan pembaruan. Ya Syekh terus mengadakan pembaruan. Termasuk kita ibadah ya, sholat Jumat kah atau pertemuan seperti ini ya, ada sejadahnya untuk kita sholat, ada kursinya untuk kita duduk menikmati, mendengar ya, apa yang disampaikan oleh seluruh pembicara. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini kami cukup bergembira dan sangat bergembira. Katakanlah ini kita sebut yang pertama, kalau kemarin itu pemanasan ya Pak Ustadz ya. Jadi istighosah yang baru lalu, ya 1 bulan yang lalu itu pemanasan. Nah sekarang ini sudah bukan pemanasan lagi, ya tapi sudah berjalan ya. Nah kami sangat senang sekali, ternyata yang hadir itu cukup banyak ya. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu sampai berjumlah 700 orang ya. Kemudian anak-anak ada 100 lebih. Sehingga totalnya ada 816 kepala. Alhamdulillah. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi diantar oleh kiai kita, ulama kita, termasuk oleh Pak Ustadz, bahwa istighosah ini kalau kita ikuti istighosah kita malam ini dan sebelum-sebelumnya, itu ada satu doa yang penting ya, menjelang akhirnya itu. Doa yang penting yang perlu dipahami dan itu yang akan mengantar kita sampai ke surga kalau itu bisa kita laksanakan doa kita itu. Ya. Apa itu doanya itu menjelang akhir? Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal? Belum hafal ya ibu-ibu, bapak-bapak, belum hafal ya? Apa itu? Ya, apa itu? Belum ada yang hafal ya? Pak Ustadz Mustain nih pasti hafal nih. Oh Pak Ustadz doanya itu. Bukan. Allahumma ya Rob. Ya di ujung itu istighosah. Allahumma ya Rob. Bijahi nabiyikal Mustafa wa rasulikal murtado. Tohhir kulubana. Nah itu yang penting tuh. Ya. Bersihkanlah hati kami. Tohhir kulubana. Dari apa kita minta bersihkan itu? Min kulli wasfin ayyuba'iduna.
dari segala bentuk, baik sikap, baik sifat, baik omongan, baik apapun ya. Kita minta supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Kenapa? Karena sifat-sifat itu ya yang kita minta supaya tidak hampir ke dada kita ini, tidak mampir ke kulub kita ini ya, kulubana kita ini. Sifat apa itu? Sifat sikap yang menjauhkan kita daripada cinta kepada Allah dan yang membuat kita jauh daripada musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita tidak suci, tidak murni, ada bibit sedikit benci kepada orang, nah itu artinya kita sudah jauh itu. Ya, jauh daripada cinta itu. Ya, jauh daripada cinta kepada Allah. Nah, itu kita minta itu bersihkan, jangan ada yang begitu-begitu. Ya. Ini hari ini ya, kalau kita lihat riuh rendahnya ya, bertubi-tubinya ya kepada mahat kita ini kan begitu. Itu lupa mereka itu pada doa-doa yang seperti itu. Bahkan lupa diri bahwa dirinya adalah muslim begitu. Ya. Kan muslim tuh nggak boleh itu. Caci mencaci, tidak boleh ini, tidak boleh yang buruk-buruk kan begitu kan. Lupa diri. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kita berdoa di istighosa ini. Ya, kita berdoa. Allahumma ya Rabb. Ya Rabbi. Allahumma ya Rabb. Ya Allah pengatur kami. Tohir kulubana. Bersihkan, sucikan hati kami. Min kulli wasfin ayyubaiduna. Dari segala bentuk sifat, sikap, perbuatan yang membuat kita jauh daripada cinta kepada Allah. Membuat kita jauh daripada musyahadah. Ya, syahadat kita kepada Allah. Bapak Ibu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada hati dengki sedikit itu batal itu sebenarnya. Ya. Ada hati yang tidak beres pada orang itu ya, itu bisa batal itu. Nah kalau sudah bersyahadat kepada Allah, mestinya konsekuen melaksanakan ajaran Allah. Kan begitu kan, ajaran ilahi. Kalau sudah bersyahadat kepada Rasul, mestinya konsekuen mencontohi bagaimana Rasul menjalankan ajaran ilahi. Dan hari ini pimpinan kita Syekh Az-Zaitun mengajak kita untuk melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh para rasul. Tuh hari ini itu seperti itu. Nah, kita bisa membelah ya, kita bisa membelah. Kalau Bapak dan Ibu mau merenungkan. Ya, kalau orang pakai ilmu pasti membela. Tapi kalau orang tidak pakai ilmu, itu pasti menghujat. Lihat aja itu medsos tuh kalau nggak percaya. Ya, seperti itu. Kenapa dibilang tidak pakai ilmu? Ya, yang nggak pernah mau membongkar sejarah kayak beliau itu tadi. Ya, tidak pernah mau melihat Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu, ya, manusia yang paling takut kepada Allah itu siapa? Coba. Dalam Al-Quran. Al-ulama, kok banyak yang dirinya menyebut dirinya ulama, kok tidak takut pada Allah? Nah itu kan, kalau mereka kembali melihat Qur'annya, kembali melihat sejarah, kembali mencontoh pada Rasulullah, mesti kalau ada perselisihan, ada perbedaan, mesti harus ada yang membuat apa namanya itu? Faslihu zata bainikum. Kan begitu kan?
Nah itu. Ada lembaga yang mesti berfungsi seperti itu. Malah tidak begitu. Justru makin mempertajam. Kan begitu kan? Sekarang saya tanya kepada ibu ini. Yang dari Cirebon ini. Ibu apa? Masehah. Tadi enak apa? Enggak susah masuk sini. Susah enggak? Enggak kan? Terus yang dari Terisi, dari mana-mana masuk sini. Gampang kan? Lah kok ada yang bilang susah masuk katanya eksklusif lah apalah. Padahal YouTube yang beliau produksi itu terbuka untuk umum, bisa dibaca oleh siapapun tapi masih bilang eksklusif pada kita. Bayangkan coba kalau bukan karena dengki. Ya kan? Nah ulama seperti apa kalau begitu? Ya, ulama YouTube ya. Nah ini, maka istighosah kita ini ya, kita harapkan kita ya hayati betul gitu ya. Doa terakhir itu setelah Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu kan dituntun kita ya oleh Rasulullah. Kalau mau minta pakailah asma Allah. Kan begitu kan? Dituntun kan? Nah kita mulai dengan asma Allah. Kemudian kita mulai dengan selawat pada Nabi Muhammad. Ya, kepada nabi-nabi. Kemudian kita doa, minta. Saya yakin ketika kita betul menghayati asmanya. Ya, betul kita bersalawat. Sehingga kita bisa mencontoh dengan baik. Maka doa yang kita minta tohir kulubana itu akan bersarang di kolbu kita ini. Kesucian, kesucian, kesucian. Nah dengan kesucian itulah mengantar kita gampang ke surga. Betul nggak? Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak usah surga di sono dulu dah, surga di dunia saja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya lihat YouTube tuh, ya kan ada ibu-ibu bertetangga itu, yang tiap hari nyiramin kotoran ke rumah sebelahnya itu. Itu sudah bertahun-tahun, didamaikan oleh pengurus rukun tetangganya. Damai cuman sebentar, ngulang lagi. Nah terus karena yang punya rumah ini sudah nggak tahan, laporlah secara resmi kan pada polisi. Ditangkap, diadili, entah berapa tahun kena, belum tahu saya. Bukankah itu neraka ibu-ibu? Bapak-bapak, bukan surga kan? Lah kalau surga berbaikan dengan tetangga, Bu. Kalau kita baik kan saling memberi, saling menasehati, saling apa. Giliran kurang garam sedikit Bu. Kebetulan nih belum sempat ke pasar ada garam gak? Enak kan jadinya ya. Surga bukan begitu. Nah hati yang murni, hati yang suci itu sangat menuntun kita kepada Allah. Sangat membuat kita cinta kepada Allah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya, mari kita hayati ya istighosah kita ini. Sehingga ya yang kita lihat ke depan itu adalah surga, bukan yang lain-lain gitu. Ya, betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah itu harapan kami sebagai pengurus. Selanjutnya yang kedua, kami umumkan bahwa malam ini hadir itu baik yang dewasa maupun anak-anak itu 816. Dan saya sangat senang anak-anak ini cukup banyak. Ya, tadi oleh perwakilan Cirebon, ya jangan ragu, sekolahkan anaknya di sini. Mudah-mudahan yang hadir ini kan gitu, anak-anak kita ini besok lusa mendaftar di sini gitu ya.
untuk meneruskan sekolahnya. Baik dari tingkat PAUD ya maupun sampai ke tingkat perguruan tinggi. Ada di sini, ada di Az-Zaitun. Nah, dan kita mengajak anak-anak untuk situasi yang seperti ini, itu secara tidak langsung kita menanam pendidikan agama kepada mereka. Tanpa kita ngomong, dia datang bergembira melihat suasana bapak-bapak dan ibu-ibunya tertanam di dalam dirinya, itu menjadi kesan sepanjang hidup. Maka nggak apa-apa, bawa ya anak-anak itu, ya. Ini saya saya mengamat ya, sedikit aja mengamat, belum meneliti, baru mengamat. Saya perhatikan komplek perumahan yang tidak ada musola atau masjid dengan komplek perumahan yang ada musola atau masjid. Komplek perumahan yang tidak ada musola dan masjid, itu kalau orang tuanya masih ada pikiran untuk mendidik anaknya kepada agama, itu masih mau mengundang privat ya, mengundang privat guru, ngajarinlah syahadat, ngajarinlah Fatihah, kan gitu kan, ngajarinlah, sekedar mengajar. Kesan gak ada. Kalau gurunya disenangi mungkin tertanam. Tapi kalau guru gak disenangi karena terpaksa bapaknya nyuruh, kan begitu kan, mungkin gak tertanam itu. Nah, tapi kalau di sini saya lihat komplek itu, begitu bulan puasa anak-anak tuh bergembira mau buka bersama. Nah ini tertanam ini. Maka jamaah Kabatullah ini ya, kalau ada komplek yang gak ada musola, coba perjuangkan supaya ada musola di situ. Ya, nanti kita ini turun untuk menjadi pengajarnya gitu, pendidiknya, sehingga generasi muda Islam itu akan tumbuh. Kalau tadi disebut ada bibitnya di sini unggul gitu ya, tapi mulailah dari tempat perumahannya, kan begitu kan? Gitu. Nah ini sekedar ngamat, maka kami senang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak apa-apa bawa anak-anaknya. Ya, nah itu saja. Kemudian pada malam ini masuk sedekah ya dari bapak-bapak dan ibu-ibu, itu totalnya 3.957.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kas kita sebelumnya, kas jamaah Kabatullah sebelumnya, uangnya kita simpan di bank itu 197.261.500 rupiah. Sehingga ditambah dengan malam ini totalnya menjadi 201.218.500 rupiah. Masih sedikit ibu-ibu ya. Ya, mau beli mobil satu aja belum cukup ini. Jadi masih sedikit ya. Betul enggak? Ya, ayo kita kumpulkan terus. Ya, surga itu harus dibeli. Ya, omong kosong kalau enggak dibeli surga itu. Harus dibeli. Ya kan, disuruh kita infak, sedekah. Nah, itu kasarnya cara kita membeli, kasarnya kan begitu kan? Kita bicara. Maka jangan jangan menahan diri. Syukuri, Allah kasih keluarkan, Allah kasih keluarkan. Ya. Kalau ibarat teko itu, ibu-ibu enggak tuang, enggak akan nambah kan? Betul enggak? Punya teko isinya segitu, enggak dituang-tuang, enggak nambah. Tapi kalau dituang, kurang kan? Diisi lagi, betul enggak? Nah begitu rezeki itu. Ya, begitu rezeki. Jadi hak Allah harus dikeluarkan. Nah, insya Allah kita ini ya, lembaga yang amanah ya. Lembaga yang amanah, semua pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu bukan untuk jabatan kata beliau tadi itu. Bukan untuk cinta harta, tapi semua itu adalah untuk
perjuangan. Bagaimana lillahi kalimatillah. Nah itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita berharap semua ya bisa sehat, cerdas dan manusiawi. Demikian, hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!